Hai, nama gue Joe aka Sasuke, dan kali ini gue mau ngomongin tentang beberapa hal. First of all, sekarang lagi musim hujan. Stay safe guys. Gue sakit guys. Gue sakit tenggorokan, demam, dan terkena penyakit Twitter gila. Which means gue gak bisa berhenti scroll Twitter, gak bisa berhenti membaca thread-thread yang gak penting gitu-gituan lah. Dan karena gue banyak lihat postingan Twitter, gue melihat sebuah pattern. Dan gue melihat beberapa kata yang sering digunakan. Satu kata yang sering digunakan di Twitter adalah gemetaran. Kayak biasa orang Twitter ngeposting kayak, wah sumpah gue gemeteran, tanganku gemeteran, badanku gemeteran. Man, fuck that shit anjir. Setiap gue lihat kata itu di sebuah thread atau di sebuah postingan, mata gue langsung berputar balik anjing. I roll my eyes to the back of my skull. Karena saking betenya lihat kata-kata itu anjir. Karena diserang dengan kata-kata gemeteran, fuck that shit, gue balik lagi ke Facebook. Dan di Facebook gue menemukan beberapa hal lagi. Hal itu adalah orang yang memposting tentang Donaton dan VTuber yang punya penyakit disleksia. Gue ingin memperlihatkan sebuah memes. Ini memesnya, ini gambar si Kurohige atau Blackbird yang lagi nulis pakai bulu pena. Dan meme ini patut dinobatkan kepada Experimentalis ID karena dia mengangkat sebuah gorengan, bukan gorengan yang fresh, tapi gorengan yang sudah melempem. Bukan melempem lagi, ini udah jadi artefak anjing, udah prasejarah, gorengan prasejarah. Karena dia ngomongin topik soal donaton atau donathon, donasi marathon. Gue yakin kalian udah pada tau lah anjing kayak donaton apa. Tapi ya kalau kalian belum tahu, basically donasi marathon adalah ketika seorang VTuber stream itu dia punya billing, dan ketika kalian donasi, kalian akan menambah waktu dari billing itu. Donaton ini udah umum banget ya di kalangan VTuber. Terus permasalahannya apa Jo? Ayo kita lihat postingannya bersama-sama. BTW ini postingannya panjang banget anjir. I ain't reading all of that shit. Jadi kita baca yang poin-poin pentingnya aja. Donathon, nama keren tapi intinya minta-minta. Donathon terkesan seperti event besar dan megah, padahal seringkali cuma butuh alasan untuk bilang, hey, saya butuh duit, bantu ya. Yang lebih konyol, ada yang pakai alasan beli peralatan atau dukungan kreator, padahal jelas-jelas itu tanggung jawab mereka sendiri. Jujur aja, kalau kamu gak punya modal, kenapa gak kerja dulu? Atau minimal cari cara kreatif biar penonton merasa worth it buat ngeluarin uang. Jangan cuma mengandalkan belas kasihan penonton, karena itu cuma bikin kamu terlihat malas. Pas gue pertama baca paragraf ini, gue kayak damn anjir. Soalnya ini bener-bener pernyataan yang sangat nyelekit banget gitu. Dan dari dua paragraf tersebut kita udah tau lah gimana pendapat-pendapat di paragraf-paragraf selanjutnya. Pasti hard hitting banget. Terus dia bilang kayak gini, Donathon, kalau cuma minta-minta lebih baik gak usah. Donathon sebenarnya bisa bagus kalau 1. Punya tujuan yang jelas, 2. Ada timba balik, 3. Menarik. Kalau donatonmu cuma alasan buat minta uang tanpa usaha, itu bukan donaton, itu namanya scam halus. Fans nggak bodoh, mereka tahu mana kreator yang pantas didukung dan mana yang cuma minta uang. Untuk fullnya bisa kalian lihat, nanti gue liatin linknya. Komentar-komentar di postingan ini banyak yang sangat ngedukung si pemposting ini. Sampai-sampai ada yang komen, pantasnya dinamain begging tone. Gue pun sebenarnya sama kayak, bener juga ya, donaton itu emang harusnya kayak gini. Tapi kalau kita pikir-pikir lagi dan menyesuaikan donaton di Indonesia sama donaton di luar negeri, itu ada hal-hal yang harus kita pertimbangkan. Yang pertama, kebanyakan virtual YouTuber indie di Indonesia itu ngelakuin VTubing as a side job. Jadi cuma sampingan doang. Mereka punya kerjaan in real life, kerjaan 9 to 5 in real life mereka punya. Jadi mereka gak punya waktu buat donaton secara pure. Donaton secara pure maksud gue adalah bener-bener terikat dengan peraturan donaton, kayak streaming sampai billingnya habis. Terus yang kedua adalah gak semua komputer yang VTuber donaton punya itu bisa kuat belasan jam. Ada yang baru 5 jam udah panas banget komputernya. Jadi ya menurut gue pernyataan yang dilontarkan si Experimentalis ID ini terlalu menusuk, harsh, dan terlalu memukul rata semua virtual YouTuber donaton itu kayak kesannya negatif. Kalau billingnya terlalu banyak waktunya sampai 300 jam misalnya, itu antara si VTuber dan audiensnya bisa kayak negosiasi kalau misalnya streamnya akan diberhentikan setelah 12 jam atau berapa jam. Dan menurut gue itu oke-oke aja sih, selama ada agreement antara audiens dan VTubernya. Dan hal lain yang gue temukan di Facebook ketika random scrolling adalah hal ini. Ada satu virtual YouTuber namanya Zelulus Finlock. Dia membuat suatu postingan di Facebooknya. Dia bilang kayak gini, maaf atas kekuranganku kak, maaf aku terlahir disleksia.
Padahal udah masuk filter kata-kata begini, tapi beliau pakai angka. Disebut beliau, harusnya si bangsat ini pakai angka, harusnya kayak gitu sih. Ini fotonya. Ada orang random bilang, kok kalau cacat dan ngomong belibet gak usah jadi VTuber blog, dan bisa kalian lihat sendiri tulisan cacatnya pakai C4 digabung sama angka supaya bisa masuk ke comment section itu. Jadi dia itu bener-bener professional hater anjir, niat banget. Dan di comment sectionnya dia nambahin lagi dengan orang yang sama. Dia bilang gak usah lu up ke sosmed bang tet. Man, gue baca postingan ini, betul gue lagi tiduran baca postingan itu. Gue langsung duduk anjir, gue langsung login melihat postingan itu. Ngejek kekurangan orang itu salah satu hal yang paling rendah yang bisa lo lakukan di sosial media. Oh iya, gue mau kasih tahu kalian apa itu disleksia. Mungkin beberapa dari kalian itu gak tahu. Menurut Google, disleksia adalah gangguan saraf yang menyebabkan kesulitan belajar, terutama dalam membaca, menulis, dan mengeja. Tapi untuk kasus ini lebih ke membacanya sih, gangguan dalam membaca. Jadi kalau kalian punya penyakit disleksia, kalian itu bakal lebih lemot daripada yang lain. Contoh simpelnya adalah, lihat kata ini, sempurna. Kita orang yang normal, kita bisa langsung baca sempurna, beres. Orang yang disleksia itu bacanya satu-satu, satu silabel demi silabel, kayak sempurna. Jadi mereka bacanya terlalu detail gitu. Oleh karena proses yang lama ini, karena mereka baca dengan satu silabel, itu mereka jadi lemot. Dan kalau misalnya kata sempurna ini dibalik, atau misalnya ada satu huruf yang dihilangkan, si orang yang punya penyakit disleksia ini bingung anjir. Tapi gini guys, gue itu orangnya sedikit gampang skeptikal. Pasti dia bilang, aku punya penyakit disleksia. Gue itu gak gampang percaya. Karena kenapa? Karena banyak orang di masa-masa modern ini yang mereka menganggap punya penyakit itu keren. Punya penyakit itu adalah sebuah kehormatan, the badge of honor gitu. Jadi kalian banyak lihat di profile Instagram, di bio Instagram, di bio Twitter, orang-orang banyak yang I have ADHD, I have apalah, penyakit apalah. Terus mereka kayak membuat itu sebagai badge of honor gitu. Mereka bangga punya penyakit itu. Fuck that shit anjir. Lu berobat bukannya bangga kalau punya penyakit. Jadi itu kenapa gue chat langsung si virtual youtubernya di Facebook. Tapi gak dibalas anjir, what the hell? Balas bro. Karena gak dibalas, gue langsung tonton anjing VOD-nya. Gue lihat bagian mana dia belibetnya, mana enggaknya. Kayak gue lihat lah dengan sesama. Setelah gue lihat live-nya, sebenarnya gue gak lihat dia belibet. Dia ngobrol kayak orang normal anjir. Terus gue bilang kan, lah ini belibetnya di mana anjir? Tapi ada satu momen di mana gue percaya dia beneran disleksia. Momen itu ketika dia baca Google Form. Kalian bisa langsung lihat aja di klipnya. Aku pernah ketemu orang yang maaf kata cosplaynya B aja tapi nyinyirin banget sama cosplayer newbie. Oke, wajar kalau orang baru cosplay pasti banyak yang kurang. Iya sih bener. Entah belum mampu beli make up atau belum mampu sewa jasa komis. Ketika dia baca dan ketika dia ngobrol biasa, itu bumi dan langit anjir temponya. Dia banyak salah ngomong, dia banyak diem dulu, loadingnya lama. Abis dari sana, oh shit, ternyata bener dia kayaknya punya penyakit itu. BTW aku mau informasi dikit, ini tuh bukan cacat ya. Ya ini adalah suatu kekurangan tapi bukan cacat gitu. Kalau misalnya ini disebut cacat, orang yang gak bisa ngomong R pun harusnya disebut cacat juga anjir. Karena orang-orang yang punya penyakit disleksia itu banyak orang-orang sukses gitu kayak. Karena sebenarnya penyakit ini tuh lumayan banyak ya. Bahkan orang-orang yang sukses, orang-orang besar kayak Muhammad Ali, Albert Einstein, Steve Jobs, itu pun mereka punya penyakit disleksia. Artinya apa? Artinya orang yang komentar negatif tentang VTuber ini tadi kontol, emang orangnya anjing memang. Mana pakai ngancam jangan di-up ke sosmed. Ada satu kata mutiara dari Mike Tyson, dia bilang kayak gini, social media medial way too comfortable with disrespecting people and not getting punched in the face for it. Itu adalah quotes yang pantas buat orang ini. Karena memang mungkin seumur hidupnya dia belum pernah menerima konsekuensi atas ketikannya sendiri. Dia pikir dia aman. Padahal kalau misalnya ada orang yang benar-benar take action atas hal ini, you are not as safe as you think you are.